Halo semuanya. Halo semua, balik lagi sama gue, Abah di channel yang selalu berusaha lubricatin hidup kalian sedikit lebih teknologis lah ya. Nah, di video kali ini, gue mau ngajak kalian semua buat jadi MacGyver di bidang kesehatan. Kita bakal ngebahas cara bikin teknologi kesehatan yang sederhana, gampang banget murah meriah, dan yang paling penting, bisa kalian oprek sendiri di rumah. Bayangin, dari yang tadinya cuma bisa lihat alat canggih di rumah sakit, sekarang kita coba bikin versi mininya. Siapa tahu kan, dari iseng-iseng malah jadi penemuan abad ini, atau minimal, jadi bahan pamer di grup keluarga. Alat-alat yang bakal kita bongkar pasang ini cocok banget buat kalian yang lagi pengen belajar buat anak-anak sekolah, yang ada tugas prakarya sains, atau bahkan buat solusi praktis sehari-hari. Misalnya, lupa minum obat, nanti kita bikin pengingatnya. Mau cek detak jantung habis lari dari kenyataan? Bisa juga. Intinya, ini adalah kesempatan buat kita semua untuk lebih melek teknologi, khususnya di bidang kesehatan, tanpa harus keluar duit banyak, atau punya lab segede markas Avengers. Siapa tahu, hobi baru ini bisa bikin kalian jadi lebih kreatif dan inovatif. Tapi, sebelum kita terlalu semangat jadi Tony Stark versi rumahan, ada satu hal penting banget yang harus gue, sebagai abah kalian, ingatkan. Keamanan dan regulasi itu nomor satu ya guys. Alat-alat yang kita buat ini, meskipun keren dan fungsional untuk edukasi atau penggunaan pribadi, kalau mau dipakai secara luas, apalagi buat pasien beneran harus banget melewati uji kelayakan dan standar medis yang berlaku. Jadi anggap aja ini sebagai langkah awal, kita buat kenalan sama teknologinya, bukan buat langsung buka klinik dadakan di garasi. Oke? Sip, kalau gitu, siapin kopi dan cemilan kita mulai petualangan DIY kita. Oke, proyek pertama kita ini adalah sesuatu yang menurut gue cukup fundamental, alat monitor detak jantung portable. Pernah nggak sih, kalian penasaran berapa detak jantung kalian pas lagi deg-degan nungguin chat dibales? Nah ini jawabannya. Komponen utamanya juga nggak ribet kok. Kita cuma butuh sensor pulse, yang kecil banget bentuknya, terus ada Arduino Nano sebagai otaknya. Ini kayak komputer mini gitulah. Biar bisa lihat hasilnya deh. Kita pakai OLED display yang imut tapi informatif, dan tentu saja baterai biar bisa dibawa kemana-mana. Nggak perlu lagi colok-colok ke tembok kayak nge-charge HP jadul. Cara kerjanya juga simple banget, nggak perlu jadi dokter dulu buat ngerti. Sensor pulse-nya tinggal ditempel di ujung jari, kayak lagi di-scan sidik jari buat masuk ke kantor agen rahasia gitu. Nah, nanti si sensor ini bakal ngebaca denyut nadi kita. Data dari sensor ini kemudian diolah sama si Arduino Nano tadi. Terus jeng, angka detak jantung per menit alias BPM kita langsung muncul di layar OLED-nya. Kerennya lagi, kalau mau lebih canggih, data ini bisa juga loh kita kirim ke smartphone. Jadi bisa sambil jogging, sambil ngecek. Wah, jantung gue masih aman nih buat lanjut ngejar diskonan. Lanjut ke proyek kedua. Yang nggak kalah pentingnya di zaman sekarang ini, pendeteksi demam digital. Udah bukan rahasia lagi ya. Kalau suhu badan naik dikit aja, pikiran langsung kemana-mana. Nah, alat ini bisa jadi penjaga gawang di rumah. Komponennya juga sederhana, ada sensor suhu non-kontak. Namanya MLX964, canggih kan namanya, kayak kode agen rahasia. Terus, ada buzzer buat ngasih alarm, dan semuanya kita bungkus rapi, pakai kotak plastik biar nggak berantakan dan kelihatan lebih profesional gitu. Biar nggak malu-maluin kalau dipajang di meja. Fitur andalannya nih, dia punya alarm otomatis. Jadi kalau suhu badan kita terdeteksi di atas 37,5 derajat Celcius, buzzernya bakal bunyi. Telolet, ada yang mau demam nih. Ya nggak gitu juga sih, bunyinya. Intinya, ngasih peringatan. Ini berguna banget. Jadi kita bisa langsung waspada dan ambil tindakan. Soal akurasi, alat ini lumayan bisa diandalkan untuk screening awal. Jadi nggak perlu setiap sedikit meriang langsung panik ke dokter. Tapi inget ya, ini alat bantu, bukan pengganti termometer medis yang sudah terkalibrasi. Anggap aja ini asisten pribadi buat ngecek suhu. Nah, ini nih, buat yang sering lupa atau buat ngingetin orang tua kita, yang mungkin suka kelewat jadwal minum obat, kita bisa bikin aplikasi pengingat minum obat sendiri. Yang paling seru, bikinnya nggak perlu jadi programmer handal yang matanya minus gara-gara ngeliatin kode melulu. Kita bisa pakai platform namanya MIT App Inventor. Ini platform keren banget. Kita bisa bikin aplikasi Android cuma dengan sistem drag and drop, blok-blok perintah, kayak main puzzle gitu. Jadi abah aja bisa, masa kamu nggak? Hehe.
Di aplikasi ini, kita bisa masukin jadwal minum obatnya. Misalnya obat A diminum jam berapa, obat B jam berapa, lengkap dengan dosisnya. Nanti pas waktunya tiba, aplikasi ini bakal ngirim notifikasi push ke HP kita. Woi, waktunya minum obat, jangan mager, gitu kira-kira. Selain itu, kita juga bisa bikin fitur log konsumsi obat. Jadi setiap kali kita udah minum obat, kita bisa tandain di aplikasi. Ini berguna banget buat nge-track kepatuhan minum obat, biar nggak ada lagi drama kayaknya tadi udah minum deh. Atau belum ya, semua tercatat rapi. Sekarang kita masuk ke dunia persterilan. Kadang kita punya alat-alat kecil yang butuh disterilkan, misalnya alat medis pribadi yang kecil, atau bahkan barang-barang sehari-hari kayak kunci atau kacamata, apalagi di masa-masa kita harus ekstra hati-hati sama kuman. Nah, kita bisa bikin sterilisator sederhana, pakai lampu UVC. Caranya gampang, kita siapin aja box plastik, bisa dari kotak penyimpanan makanan yang udah nggak kepake, terus kita pasang lampu UVC di dalamnya. Jangan lupa tambahin timer juga, biar proses sterilisasinya pas dan nggak kelamaan. Lampu UVC ini emang udah terkenal ampuh buat membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya, dengan cara merusak materi genetik mereka. Jadi, barang-barang yang kita masukin ke dalam box UVC ini, setelah disinari beberapa saat sesuai timer, insya Allah jadi lebih bersih dan higienis. Tapi ingat, sinar UVC ini bahaya kalau kena mata atau kulit langsung. Jadi pastikan boxnya tertutup rapat pas lampunya nyala, dan jangan diintip-intip. Anggap aja ini kayak oven khusus buat kuman. Tapi yang ini nggak bikin gosong, malah bikin kuman KO. Proyek terakhir ini mungkin yang paling serius dan butuh kehati-hatian ekstra, yaitu alat bantu pernapasan darurat. Gue tekankan lagi ya, ini untuk situasi darurat banget, bukan pengganti ventilator canggih di rumah sakit. Tapi, dalam kondisi tertentu di mana bantuan medis profesional belum datang, pengetahuan ini bisa jadi sangat berharga. Komponennya kita usahakan yang mudah didapat, kayak ball valve plastik yang biasa buat pipa air, pipa PVC. Dan yang penting, filter HEPA buat menyaring udara yang masuk. Desainnya kita buat sesederhana mungkin. Tujuan utama alat ini adalah untuk membantu memberikan tekanan udara positif secara manual untuk membantu seseorang bernapas ketika mereka mengalami kesulitan. Ini mirip prinsip kerja ambubag, tapi versi DIY yang sangat disederhanakan. Sekali lagi, ini bukan buat main-main atau eksperimen sembarangan ke orang. Ini adalah konsep yang menunjukkan bagaimana prinsip dasar alat bantu pernapasan bisa dibuat dengan material sederhana. Pengetahuan ini penting, tapi penggunaannya harus dengan tanggung jawab penuh dan pemahaman akan risikonya. Semoga sih, kita semua nggak pernah butuh alat ini ya. Nah, itu tadi 5 ide proyek teknologi kesehatan sederhana yang bisa kalian coba bikin sendiri di rumah. Gue mau ingetin sekali lagi, dan ini penting banget guys, selalu perhatikan aspek keamanan dan regulasi. Terutama kalau alat yang kalian buat ada potensi untuk digunakan pada orang lain atau bahkan pasien. Jangan sampai niat baik kita malah berujung masalah. Anggap ini sebagai sarana belajar dan eksplorasi, bukan untuk menggantikan peran tenaga medis profesional atau alat medis yang sudah teruji. Sekarang, giliran kalian. Coba deh, pilih salah satu proyek yang menurut kalian paling menarik atau paling kalian butuhin. Kumpulin komponen-komponennya, yang sebagian besar gampang dicari kok di toko online atau toko elektronik. Terus, coba rakit sendiri di rumah. Sensasi pas alatnya berhasil nyala dan berfungsi itu, wah, nggak ada duanya guys. Rasanya kayak jadi ilmuwan jenius. Padahal mungkin cuma nyolder kabel doang. Tapi kepuasannya itu loh. Kalau kalian nemu kesulitan di tengah jalan, jangan panik, jangan putus asa, dan jangan langsung nge-DM gue nanya-nanya sambil marah-marah he. Banyak banget tutorial detail di internet, dan komunitas maker di Indonesia juga solid banget. Kalian bisa tanya-tanya di forum atau grup online, pasti banyak yang mau bantu. Oke deh, segitu dulu dari Abah kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa, like, komen, dan yang paling penting, subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips teknologi seru lainnya dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya.